Saya berkesempatan untuk mengunjungi kota Bandung, di mana saya mempresentasikan apa yang saya dapat sepanjang 2021 hingga tahun 2025. Pada pertemuan saya di Bandung, saya kebetulan bisa bertemu langsung dengan Nona M. Nona M ini pernah saya wawancarai beberapa tahun yang lalu, ketika ia menceritakan kepada saya bahwa ia pernah beberapa kali melihat sighting UFO di desa tempat ia tinggal. Tak hanya sighting, rupanya dia juga memiliki cerita yang sangat menarik perihal nenek buyutnya yang diceritakan pernah bertemu dengan seekor makhluk yang memberi dia nasihat. Nah, nasihat yang diberikan makhluk ini adalah supaya untuk menyimpan beberapa barang berharga, termasuk menyembunyikan anaknya, yang anaknya ini nanti kemudian menjadi nenek dari Nona M. Dan benarlah ketika saran tersebut dilakukan, tak lama kemudian bala tentara Jepang masuk ke Indonesia dan masuk ke desa di mana tempat tinggal nenek buyut Nona M tersebut tinggal. Jadi yang diberi informasi oleh makhluk tersebut adalah nenek buyut ya. Dan yang disembunyikan oleh nenek buyut ini adalah anaknya yang akan menjadi nenek dari Nona M. Nah, semoga kalian tidak bingung pada bagian ini. Ketika orang Jepang ini mengetuk pintu dan meminta beberapa barang seperti pakaian, makanan, dan mungkin minuman, mereka rupanya tidak menemukan sesuatu yang lebih berharga lagi selain itu. Tentu saja ini tak lepas dari saran yang disampaikan oleh makhluk misterius yang telah memberikan pesannya kepada nenek buyut Nona M tadi. Jika ditarik secara kronologis, peristiwa aneh dan misterius ini sebenarnya sudah terjadi sejak nenek buyut Nona M, yang kemudian langsung dialami oleh Nona M sendiri. Nah, Nona M ini sendiri ketika kecil hingga dia SMA, setidaknya sudah 3 kali melihat UFO. Yang pertama adalah 3 cahaya yang kemudian seperti membentuk bentuk segitiga sama kaki, yang kemudian cahaya ini bergerak menuju ke arah selatan dengan melakukan rotasi ya. Kemudian di pertemuan langsung saya dengan Nona M secara tatap muka, dan tak hanya mewawancarai, saya juga memberikan dia beberapa pertanyaan jebakan yang mana yang tahu hasilnya adalah saya sendiri tanpa Nona M sadari. Dan sejauh saya memberi ia pertanyaan jebakan, rupanya dia berhasil lolos. Sehingga saya cukup yakin bahwa apa yang diceritakan Nona M ini memang benar adanya. Dan tak hanya sighting ternyata Nona M ini juga beberapa kali mengalami sleep paralysis. Salah satu sleep paralysis yang paling ia ingat adalah ketika ia suatu ketika mengalami sleep paralysis dan ia melihat jam analog yang ada di atas mejanya, rupanya jam ini tidak berdetik, detiknya tidak maju. Dan apakah baterainya habis? Tentu saja tidak, karena setelah sleep paralysis itu terjadi mekanika dari jam analog ini kemudian berfungsi kembali. Pertanyaan-pertanyaan saya kemudian semakin membantu Nona M ini untuk menemukan sebenarnya apa sih yang terjadi kepada dirinya. Dan tanpa diduga, kami berdua, saya dan Nona M, setelah merunut ceritanya, barulah kami mengerti bahwa Nona M sebenarnya pernah mengalami apa yang disebut dengan alien abduction atau peristiwa diculiknya seseorang oleh alien. Nah, alien macam apakah yang menculik Nona M? Dan mohon maaf jika videonya tidak proper, karena saya buru-buru mencari tempat yang enak buat nongkrong dan ada di tengah-tengah stasiun tempat saya harus pulang ke Surabaya. Jadi pertemuan di Bandung memang betul-betul harus saya atur sedemikian rupa. Dan soal audio dan kebisingan noise, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meredamnya dan semoga teman-teman ini bisa mengikuti wawancara yang telah kami lakukan. Ya, 2010, 2011. SD 2010, 2011. Nah, kalau yang pertama itu gimana tuh ya? Yang segitiga itu bukan ya? Iya, yang segitiga itu. Jadi Anda lihat dengan 2 orang. Satu kebanyakan ngetik di keyboard jadi agak susah. Ada 2 saksi mata. Terus ini usia berapa waktu itu kira-kira? Aku
sekitar 8 atau 9 tahun. 8 atau 9 tahun. Yang dilihat itu objek pertama 3 titik atau bagaimana? Sudah 3 titik? Awalnya emang udah 3 titik gitu, cuman anehnya tuh waktu si 3 titik itu tuh muter terus gerak ke arah selatan. Oh, terus gerak ya? 3 titik segitiga. Berputar dan bergerak ke selatan. Nah, terus waktu itu apa komentar temen waktu lihat kayak gini nih? Yang menyadari siapa? Anda dulu atau temen dulu? Aku dulu Oke. kayaknya. Sebenarnya bukan teman sih, kayak tetangga gitu. Hmm. Aku panggil dia nenek juga. Cuma kan karena aku kenal dia dari kecil gitu kan, jadi apa-apa bilang ke dia. Terus waktu aku kasih tahu ada si 3 titik ini, dia bilang, oh bukan apa-apa, mungkin itu cuma meteor biasa atau apa. Ini usia berapa tetangga ini? Mid 50. Oh, ini sudah agak tua ya? Bilangnya bukan apa-apa. Ya. Oke, terus yang kedua, tuh gimana? Kalau yang kedua tuh aku kelas 4 atau 5, kayaknya waktu akhir-akhiran sekolah SD deh, tahun 2014. Tahun 2014-an ya? Ya, sekitar 2013-2014. Kalau waktu itu posisinya beberapa kilometer dari di posisi pertama ini. Ini di rumah sendiri? Ya, kalau ini di rumah sendiri. Nah, kalau yang kedua ini tuh di rumah bibi. Tapi satu desa? Enggak, beda lagi. Oh, kalau yang ini, gunung sepeda ini bukan rumahmu? Bukan, ini di tengah-tengah apa sih, kebun gitu. Oke, kalau yang di rumah sendiri ini di daerah mana itu? Kampung Margaluyu Patro. Kampung? Margaluyu Patro. Margaluyu. Oke, terus kalau yang di sini sama juga di Kampung Margaluyu? Yang kedua. Yang kedua? Kalau yang kedua tuh di Kampung Cangkring. Kampung? Cangkring. Cangkring. Ini kayak gimana kalau yang kedua ini? Kalau yang kedua itu tuh jadi aku habis pulang sekolah SD gitu. Karena memang dari kecil aku suka ngeliat gitu kan. Nah terus tiba-tiba ada pas aku lagi ngeliat itu, tiba-tiba ada satu gumpalan awan gitu yang lama-lama tuh membentuk kayak jadi segitiga yang sempurna. Kalau ini kayak segitiga beneran segitiga gitu dari awal. Dan segitiganya itu sempurna, segitiga sama kaki, sama kayak segitiga yang ini sama kaki. Terus si posisinya tuh ada di sana, di tempat yang sama selama beberapa menit, sampai aku liatin sampai si awalnya tuh benar-benar tiba-tiba balik lagi jadi awan biasa, terus hilang gitu aja. Aku stay di sana sampai awalnya benar-benar hilang buat lihat ada sesuatu nggak di sana gitu, tapi ternyata nggak ada. Ini lokasinya di atas kepala pas gitu atau gimana? Iya, kalau ini kayaknya bakal lebih dekat justru. Cuman kalau di compare sama yang ini, kalau di ukurannya di compare sama. Oh. Ya, gitu. Cuman kalau karena mungkin yang kedua ini terjadinya tuh siang-siang, makanya kelihatan jelas gitu. Posisinya tuh nggak terlalu jauh. Oh. Yes. Ini berarti di atas kepala ya? Nah, jadi total ada berapa penampakan yang pernah terjadi? Sampai hari ini. Loh, kapan terakhir? Enggak, maksudnya sampai sekarang.
4 sih, yang terbaru tuh tahun kemarin. Tahun kemarin? Iya, tapi ini sedikit aneh sih. Kenapa? Soalnya kayak gini, jadi kan daerahnya tuh di Batu Nunggal. Kita tuh Di Batu? Batu Nunggal. Itu juga sama dekat Buah Batu juga. Batu Nunggal. Yes. Heeh. Nah, kalau itu tuh, jadi posisinya tuh aku malam-malam pergi sama Rama, karena kan kita berdua tuh suka ngeliatin satelit. Iya, iya. Kita suka ngeliatin satelit gitu. Terus kita nemuin beberapa satelit gitu kan, yang emang kebetulan melintas di sana gitu kan. Nah, terus tiba-tiba awalnya aku dulu nih yang ngeliat itu tuh kayak bintang yang benar-benar ya pokoknya kayak bintang pada umumnya lah, cuman kelihatan lebih cerah gitu dari bintang yang lainnya. Awalnya tuh nyala terus mati, terus itu apaan? Awalnya aku kira satelit kan, makanya aku suruh Rama juga buat ngeliatin gitu, siapa tahu muncul lagi. Ternyata muncul lagi, tapi sekejap abis itu hilang lagi. Nah abis itu nggak muncul lagi. Kalau misalnya itu emang satelit sih harusnya nyala lagi kan, gitu kan, karena memang ada rentang waktu sekian. Tapi ini tuh cuma nyala, mati, hilang beberapa menit, terus nyala lagi, hilang lagi, dan benar-benar nggak kelihatan. Dan ini cahayanya warna kuning. Putih. Putih. Yes. Karena lo ikut bisa tuh. Apa? Itu bisa aja satelit kan. Tapi ya aku nggak pernah ngeliatin satelitnya kayak gitu sih. Kalau misalnya satelit kan kayaknya mereka tuh ya gerak dengan kecepatan segitu dan tetap kelihatan biasanya. Yeah. Suka ada lampu yang nyala mati gitu loh. Jadi kelihatan gitu. Nah ini di arah mana sih? Kalau tadi kan saya sempat nunjuk di arah daerah Lembang gitu kan. Kalau yang ini? Dari atas kita banget. Jadi gerak itu dari arah tenggara ke barat. Jam berapa ini? Malam sekitar jam 7-an, antara jam 7 sampai jam 8. Tahunan tuh ya. Mungkin Agustus atau Oktober ya. Oh. Tahun lalu. Oke, nah kalau nggak salah di wawancara yang pertama itu kan ada kan cerita soal nenek ya, bukan nenek ya, kayak ibunya nenek, berarti apa itu? Nenek buyut? Iya, nenek buyut. Oke, nenek itu tuh bisa diceritain lagi nggak ke saya kayak gimana itu? Jadi waktu itu nenek kan cerita gitu, karena nenek itu dia lahir tahun ada yang bilang tahun 33, ada yang bilang sebelum tahun 33. Gitu. Soalnya kan dia tuh udah pernah mengalami masa zaman penjajahan Jepang sebenarnya yang paling kerasa, karena dia dewasanya di zaman penjajahan Jepang, berarti tahun 42, 43 gitu kan. Nah di tahun itu tuh aku kurang tahu spesifiknya kalau tahun berapa gitu kan, cuman waktu itu dia lagi ada di rumah, suaminya juga pergi. Jadi di rumah tuh cuma ada dia sama nenek aku. Nah, suatu ketika tiba-tiba di belakang rumah dia tuh ngeliat kayak ada sesuatu gitu di pohon, ada manusia. Dia aku kurang ingat juga dia bilangnya apa, tapi mungkin antara kalau nggak bebek kadang. Kalau nggak bebek kadang. Iya. Bebek ya. Iya. Tapi aku kurang itu sih, cuma makanya dia sesuatu itu tuh kayak ngasih tahu gitu kan, kayaknya katanya bakal ada datang tentara Jepang ke rumah dia. Nah jadi bakal ngambil apapun gitu, tapi lebih baik umpetin aja anak kamu, which is my grandmother, nenek aku. Jadi nenek aku disimpan di parak, kalau di kita tuh kayak loteng gitu lah. Nenek aku disimpan di sana. Nah
ternyata emang benar tentara Jepang datang dan ngambil makanan, ngambil baju gitu. Untungnya nenek buyut aku sama nenek aku nggak dibawa sama mereka kayak gitu. Tapi yang paling membekas sih sesuatu yang ngasih tahu ke dia gitu. Sesuatu. Oke, ini asumsi saya adalah nenek buyut ini kan cerita pakai bahasa Sunda. Waktu itu Anda dengar sendiri ceritanya atau dari atau dari mama atau Langsung dari nenek buyut. waktu itu kurang lebihnya ngomongnya gimana kalau dalam bahasa Sunda itu? Aku kurang ingat sih, cuman ini Sundanya agak kasar ya. Yeah. Kayaknya tuh gini. Bahula pas orang-orang Kimima, Niniman itu tere dicopot dengan ke orang-orang Japon, bilang Japon sih. Terus di tukang imah teh cuma kayak pokoknya aku kurang ingat sesuatu itu apa. Pokoknya mah dia bilangnya sih sepuh. Sepuh? Tapi dia juga mendeskripsikan dan sayangnya aku nggak ingat deskripsinya kayak gimana. Di luhur tangkal cicing di dinya perbedaan emak kare ayah pun datang sebut kedua cuma si budak maneh teh itu. Tapi apa yang membuat Anda bingung antara bebek atau ular? Ada. Karena waktu itu bicaranya juga kurang jelas. Cuman yang aku tangkap kurang lebih segitu. Oh. Cuman dia bilangnya sepuh. Karena Sepuh itu tua berarti? Atau gimana? Iya, itu gitu. Soalnya kan di kampung aku sih dulu kurang terlalu percaya karena memang dari keluarga bapak tidak mengizinkan hal yang kayak gitu kan. Cuman nenek buyut tuh dulu tuh jadi kerjanya tuh jadi paraji atau bidan melahirkan, dukun melahirkan kayak gitu. Apa sih namanya dukun beranak? Iya, dukun beranak. Terus akhirnya selamat kan ya nenek ya, kemudian nggak ada. Oh sebentar, ini kan yang ketemu kan nenek buyut, ya kan nenek buyut. Terus tapi yang cerita ke Anda itu adalah nenek. Nenek buyut. Oh nenek buyut juga. Langsung. Nah nenek sendiri waktu itu ada nggak di situ nggak? Enggak ada. Jadi cuma aku sama nenek buyut. Berarti kalau nenek buyut, berarti Anda masih sangat kecil? Sekitar SMP ya, waktu cerita itu. Oh berarti nenek buyut Anda usianya panjang juga ya? Iya ya. Jadi nggak ada kayak ibu gitu dengar nggak ada? Nggak ada. Soalnya waktu itu yang paling sering datang ke rumah nenek buyut itu aku. Yang paling dekat sama nenek buyut. Waktu itu sempat ini nggak konfirmasi ke nenek? Enggak. Soalnya nenek waktu itu emang udah meninggal. Oh, jadi nenek meninggal, tapi nenek buyut masih ada. Yes. Sempat cerita ke ibu nggak? Enggak. Tapi kalau ke anak nenek buyut yang lain aku cerita. Katanya apa? Sama 11-11 sih dia ngejelasinnya ya hal-hal yang berbau mistis yang udah melekat sama nenek buyut aja. Oke, terus total ada 4. Nah terus bisa ceritain nggak sleep paralysis yang dialami selama ini apa? Yang pertama apa? Terus yang paling sering dilihat itu apa gitu? Oke. Jadi yang pertama tuh waktu aku nggak ingat sih, pokoknya yang pertama tuh ya aku kayak ngobrol sama beberapa orang aja gitu. Aku kayak pakai baju zirah gitu kan, nggak ada yang baju zirah berarti baju perang? Yes, nggak ada yang spesifik atau apa-apa. Tapi tiba-tiba kayak tahu kan sleep paralysis, jadi kayak kita tuh bangun conscious, sadar, tapi secara fisik kita tuh belum bangun karena otak kita emang ngebangunin gitu kan, ngebangunin fisik kita gitu. Tapi waktu itu tuh nggak bisa napas dan nggak bisa gerak. Aku tuh kayak bener-bener sampai kayak selalu kehabisan udara gitu. Nah abis itu tuh dan posisi aku bangun tuh selalu sambil kayak mangap-mangap buat ngambil udara gitu. Nah terus berlanjut hampir setiap hari
sampai akhirnya waktu aku SMP sampai SMA itu tiap kali mau setrika itu kalau misalnya nggak jatuh ke lubang atau sumur itu selalu kayak apa sih tiba-tiba sekitar aku gelap terus saya dengar suara banyak orang teriak kayak gitu. Teriak nyebut nama Anda atau teriak asal gitu? Asalnya lalu banyak orang gitu teriak bener-bener di samping telinga. Itu bikin kaget atau biasa aja? Karena sih sebenarnya karena pertama takut gitu kan, ini apaan gitu kan. Terus apa lagi? Saking seringnya pokoknya sampai kayak tahu tanda-tandanya kalau aku mau sleep paralysis gitu. Tadi kan sempat cerita ya kalau sleep paralysis itu bisa jatuh ke sumur atau mungkin selain sumur tadi apa? Apa sih tiba-tiba sekeliling jadi gelap. Oke, sumur. Nah di sini kan Anda cerita Anda yang penampakan ke pertama ini, Anda kan lihat sumur ya, atau di rumah ada sumur? Apakah sumur yang sama? Ya 11-12. 11-12. Oh, sumur yang sama 11-12. Nah itu kan Anda jatuh nih ya, jatuh. Pernah nggak jatuh tuh napak gitu ya? Akhirnya kaki tuh mendarat di mana gitu? Yang paling kerasa tuh kaki enggak napak sih, cuma kayak bener-bener kayak jatuh tuh kayak bener-bener kerasa gitu. Kadang kan kaki suka tiba-tiba gimana gitu kan, lemes gitu kan kalau jatuh atau kayak gimana, kerasa banget gitu. Yang paling kerasanya tuh kaki gitu. Jadi kayak jatuhnya tuh kayak misalnya kayak misalnya ini kepala aku, jadi kayak gini jatuhnya. Jadi kaki yang paling kerasa. Oh, itu sleep paralysis jatuh dari sumur. Nanti boleh saya ambil ya contohnya ya. Sumur atau tadi apa tadi? Tiba-tiba sekeliling jadi gelap. Sekeliling gelap. Ada suara orang-orang teriak. Pernah nggak dalam apa ya teriakan-teriakan ini ada teriakan itu yang suaranya tuh ngejek Anda gitu? Iya. Contoh ya, ada teman saya tuh pernah ya gitu kayak diteriakin orang, tapi teriakannya itu kayak ngejek dia. Jadi teman saya itu cowok ya, dia kan diteriakin becong gitu. Pernah kayak gitu? Enggak pernah. Enggak. Dan suara itu laki-laki atau perempuan atau campur? Campur. Banyak banget, kayak dari belasan orang. Dan katanya dulu sempat bisa lihat kayak ada cahaya-cahaya di badan orang. Itu pertama kalinya usia berapa hingga dari kayak gitu? Dari sejak SMP sih. Kenapa nggak sejak SD? Kalau dari mungkin aku nggak terlalu ingat juga ya. Cuman aku sadar-sadarnya tuh waktu dari SMP sih. Yang di SMP jadi kayak lihat teman-teman tuh kayak ada cahaya gitu. Iya. Dan tiap orang cahayanya beda. Iya, beda-beda. Tapi yang paling aku seringnya itu warna hijau. Warna hijau. Hijau, biru. Kalau aku sendiri Apa? kalau aku Ungu. Iya. Ada ungu, yang lain hijau dan biru. Nah ini kan teman-teman Anda nih yang warna hijau dan biru tuh. Yang warna hijau atau biru ini punya sifat yang beda nggak? Nah itu yang aku apa sih itu kalau warna hijau biasanya tuh orang-orang yang agamis. Kalau warna biru biasanya tuh orang yang pintar dan trustworthy, orang yang bisa dipercaya. Kalau warna merah itu biasanya tuh orangnya tuh ngomongnya tuh nggak bisa difilter gitu. Oh, jadi antara terus terang atau yang kalau merahnya nggak bisa difilter terus terang atau dia cenderung ngejek? Terus terang saya dikatakan.
warnanya lebih keras juga gitu. Ada berapa warna ya selama ini pernah nampak? Yang paling signifikan sih warna-warna yang cool tone gitu, kayak warna ungu, biru, terus apa lagi, merah, pink kayak gitu. Itu sempat berhenti nggak itu? Maksudnya kayak sempat berkurang nggak itu kemampuannya? Semakin aku merasa mungkin itu sesuatu yang salah di mata aku, semakin hilang juga gitu. Berarti SMA ini masih pernah kelihatan SMA? Pernah punya temen yang brengsek banget nggak SMA? Warna apa itu? Abu sih. Abu-abu. Kayak dari senternya itu kayak gelap, kayak abu gelap, terus makin keluar makin mudar gitu. Ada yang nggak keluar warnanya nggak? Ada yang nggak keluar warnanya nggak? Nggak ada sih. Semua keluar. Kalau misalnya ngeliat warna sama sekali, biasanya ya putih. Tapi kalau misalnya aku lama-lama ngobrol atau kayak gimana gitu, berubah. Oke, jadi hijau itu cenderung agamis, kalau biru itu terpercaya ya. Kalau merah dia cenderung terlalu jujur belak-belakan. Kalau brengsek banget itu biasanya abu-abu. Iya. Pernah konsultasi ke orang selain saya nggak ketika menemuin fenomena-fenomena ini? Pernah sih, cuman aku nggak ambil lagi nggak pernah nanyain pendapat ke dia lagi karena like 100% ke hal-hal mistis gitu kan gitu. Kalau misalnya kakak sama betauku kan beda lagi gitu kan, jadi kayak benar-benar 50-50 gitu, jadi possibility-nya dicari tapi tetap ada sainsnya gitu, jadi nggak science fiction 100% gitu. Ini kalau saya tebak nih ya, yang dia ngarahkan ke mistis itu orang Indonesia sendiri. Iya. Cuman aku pernah juga kayak nanya ke orang Amerika gitu. Dia salah satu orang daerahnya di Nevada. Oke. Dan dia itu pernah bilang kalau aku pernah bertemu dengan sosok itu yang pirang terus pucat gitu ya, yang intelligence itu apa namanya aku lupa lagi. Dan habis itu dia tuh kayak bisa melihat sesuatu sebelum hal itu terjadi gitu. Kayak gitu. Dia bahkan sampai bikin buku, cuman aku PDF-nya udah hilang, nggak tahu kemana. Soalnya udah lama banget waktu aku SMP, pas lagi hype-hype-nya sama hal-hal yang kayak gini-gini kan. Aku tanyain ke dia juga. Cuman aku juga udah jarang main Facebook. So, udah. Nah, kalau soal being sendiri ya, makhluk-makhluk itu pernah ketemu makhluk yang aneh, kayak badannya pendek atau mungkin dia tubuhnya tinggi gitu? No, unfortunately. Nggak pernah ketemu. Tapi pernah ketemu kayak semacam setan-setan yang common gitu di. Oh iya, pernah. Apa? Let's say genderuwo, I don't know. Aku ngeliatnya dari jauh, cuma kayak bener-bener gede gitu. Kalau ini sih kejadiannya waktu aku SD. Jadi sore-sore, kan aku sekolah agama tuh. Terus aku ke bagian kelas sore dan aku mau nganterin teman aku dulu ke rumahnya karena sekitar sekolah. Nah di dekat rumah teman aku itu ada pabrik, terus di pabrik itu kayak ada pohon gede. Dan kejauhan aku cuma lihat mukanya aja. Kayak gimana mukanya? Rambutnya tuh strawberry blonde. Apa itu? Strawberry blonde tuh kayak warna coklat hazel kayak gini. Oke, strawberry brown. Kayak segini. Terus matanya tuh bulat banget, bercahaya gitu. Dan ngeliatin ke aku. Aku waktu itu kan dulu percaya banget sama mistis kan. Aku bilang, itu genderuwo kayak gitu. Tapi nggak sama kayak penggambaran orang-orang gitu. Itu tuh lebih bersih, lebih ganteng, I don't know, lebih rapi. Terus abis itu ya kita pergi, pas balik udah nggak ada. Dan itu tuh si tempatnya itu terkenal angker. Si tempat aku lihat si sesuatu itu terkenal angker. Jadi ini yang Anda lihat ya, dia
Eh, pakai 2 kertas nggak apa ya? Nggak apa-apa. Oke, rambut. Aku bisa gambarin nggak? Oh ya, bagus. Aku masih ingat gambarannya. So, mukanya tuh kayak lebar gitu. Mukanya kayak lebar. Bibirnya juga lebar tapi kayak tipis gitu ya. Terus aku hidungnya nggak terlalu kayak gimana. Tapi mungkin karena saking bercahayanya jadi si matanya tuh kayak bulat gitu kelihatan lucu kayak gini. Aku nggak kelihatan alisnya. Terus di sini juga kayak udah ada daun-daun gitu. Daun-daun rambut maksudnya? Apa? Ada apa? Daun-daun gitu. Karena kan dia kayak diam di atas pohon gitu kan. Oke. Terus ini rambutnya tuh kayak segini panjangnya. Kayak segini. Kayak gini. Ngeliatin aku dari kejauhan. Terus ini warnanya mungkin nanti bisa dicek strawberry blonde. Ininya mukanya juga pucet banget. Terus kayak ini tuh kayak daun-daun gitu. Terus ini daun-daun karena dia di pohon jadi literally yang kelihatan cuma segini doang. Tapi apa kelihatan badannya sampai bawah? Enggak, soalnya bayangin kayak pohonnya tuh gede banget. Pohon apa? Itu nggak pohon apa? Beringin? Bukan pohon beringin tapi kayak sejenis pohon yang benar-benar gede banget pohonnya. Mungkin dan itu tuh kayak di sebelum pohon itu tuh bukan cuma satu itu aja, jadi ada di kanan kirinya. Jadi kalau di satu itu kayak panjangnya tuh bisa gimana ya, 10 meter mungkin ada. Terus pohonnya tuh tingginya tuh bisa 2 tingkat rumah. Dan aku melihatnya itu dari jarak mungkin 40 meteran, 30 meteran mungkin. Dan ini tuh kelihatan jelas banget. Berarti udah bisa dipastikan ini tuh gede banget. Anda sempat berpaling nggak dari dia lihat terus gitu? Iya. Terus ingat nggak ending dari lihat ini tuh apa? Dia tetap ngeliatin aku. Terus habis dia ngeliatin kamu? Abis itu aku pergi karena aku ketakutan kan. Nah pas aku balik lagi mau ke sekolah rumah, aku ngeliat lagi ke sana udah gak ada. Ini jam berapa? Jam 5 sore menjelang maghrib gitu. Usia waktu itu sekitar SD. Mungkin kelas 5 atau 6 SD. Di daerah mana ini? Sama di daerah Cangkring. Cangkring. Yang aku lihat, oh, ini. Ya, yang segitiga yang kedua. Oke, ini kan kita kan nggak kelihatan muka Anda kan ya, dan nama pun juga mungkin nama apa gitu ya, bukan nama Anda yang asli. Saya ada satu pertanyaan ini, tapi siap nggak kira-kira dengan pertanyaan ini? Agak-agak soalnya. Pernah mimpi berhubungan dengan makhluk? Yes. Ini? Enggak gitu sih, but like shadow. Yes, like a shadow. Tapi shadow ini hitam maksudnya karena bayangan hitam ya, atau dia memang kelihatan badannya gitu? Karena ini tuh sempat kejadian beberapa kali. Pertama itu cuma shadow, terus kedua mulai kelihatan tapi masih agak jelas. But badannya tuh gede, but pucet juga, sepucet mukanya itu. Like literally hampir bukan pucet kayak dia gitu, tapi kayak orang albino gitu. Ya rambutnya apa rambutnya? Strawberry blonde. Ada berapa kali kejadian seperti ini? Aku nggak ingat sih. Kira-kira waktu usia SMA? SMA ya. SMA. Oke. Is that something? Yes. Oh my god. What does that mean? Sebentar, pernah mimpi ada di semacam ruang medis?
Oke. Pernah mimpi melihat ada tabung gede? Tapi kayak di control room sih, kayak like Oke. yes, Kayak semacam ruang-ruang monitor. yes, kayak gitu. Aku pernah ngeliat itu. Ada orangnya di situ? Yes, a little bit odd. Tapi like human like but not human. Kenapa bisa bilang not human? Karena beda aja gitu, kayak dia cowok, ada juga yang pendek, ada juga Tolnya ini terlalu tol atau gimana? mungkin kayak orang-orang tinggi 2 meteran ke atas gitu. Orang apa? Orang-orang yang tingginya tuh 2 meter ke atas. Terus ada juga yang bener-bener kecil banget kayak anak kecil. Dan mukanya seperti mereka semua. Aku nggak kelihatan mukanya soalnya mereka ngebelakangin aku. Yang tinggi ini dia pakai baju apa? Blue, navy, Blue navy. ya, Terus kalau yang kecil-kecil pakai baju apa? sama. Blue navy. Ya. Pernah lihat ada sebuah tabung besar nggak? No, Janin, never. Oh my god. bayi. Janin dan bayi ini beda ya? No, but kalau tentang bayi sih, jadi it's like a baby, like 100% human form baby, but it's floating in the sphere, like kayak di atas piring dan it's just floating, and then the baby is on the plate. Okay. Babynya baby muka manusia. Yes, 100% actually. Ada yang ngasih tahu nggak itu baby siapa? No, Ada perasaan nggak kalau itu babymu? no. But I do feel like lost something. Lost maksudnya gimana? Kayak ngerasa, oh ini baby is so cute. Oh, But then I would. Tapi hal yang interestingnya itu dari mimpi yang ini tuh, I was in a spaceship in the control room, but the spaceship looked like a cartoon. Kayak benar-benar kayak di kartun gitu, dan orang-orang yang tadi aku jelasin, sesuatu yang tadi aku jelasin, itu tuh kelihatan kayak kartun. And then, oh you have to get out, you have to go home. And then aku floating lagi, aku layang lagi, terus aku bangun di kasur aku. ketika bangun di kasur, sebentar, biasanya kalau Anda tidur, itu pakai baju lengan panjang atau lengan pendek? Pendek. Pendek. Terus kayak mimpi-mimpi kayak gini nih. Pernah nggak ketika bangun itu badan kayak penuh minyak? Iya, keringetan, terus kayak ngerasa capek, kayak habis gimana ya gitu kan. Habis lari-lari, terus kayak capek, kayak habis ngelakuin kegiatan berat aja gitu. Keringetan, capek. Mostly sih lebih seringnya keringetan sih. Di ruangan kontrol itu ada aroma nggak yang kecil? No, but I do remember suasananya sih. Apa? It felt like home. It felt like home. Like I was happy to be there. You know, aku happy banget ada di ruangan itu. I don't know why. I feel like I know people yang ada di sana. Aku ngerasa aku kenal sama mereka. Terus salah satu dari mereka bilang, kamu harus pulang. You have to go home. Dan aku tiba-tiba jatuh, tapi kayak bukan jatuh yang kayak sleep paralyzed, lebih tenang lagi, dan akhirnya aku bangun. Dan daerah waktu aku diturunin dari pesawat itu ada dua dari pesawat itu di tempat sejajar sama rumah kakek aku. Rumah? Rumah kakek aku. Nah, karena aku kan di rumah di kampung itu tetanggaan sama rumah aku. Kakek tetangga, ada waktu itu rumah kakek itu masih ada lantai 2, dan aku ngeliat lantai 2-nya itu. Kakek atau kakek buyut? Kakek. Kakek ya? Oh, I see. Pernah lihat ada yang versi cewek nggak dari yang semua yang pernah dilihat ini? No, I don't quite remember. Nggak ingat sih. Ini pertanyaan agak nyeleneh. Pernah pakai sabun JF Sulfur nggak? Hah? Sabun JF Sulfur, pernah dengar sabun itu? Kayaknya Warnanya kuning. Kayaknya pernah lihat deh. Yang bungkusnya pakai kertas bukan sih? Iya. Pernah lihat, cuma nggak pernah.
Oke, apakah pernah? Oh, nggak pernah pakai itu ya? Telepon? Oh yeah, it's my boyfriend. I'm so sorry. Minggu apa lanjut lagi? Nggak mungkin cowoknya. Ya kayaknya. Mungkin. Iya. Atau kita Oh, aku jam 6 datangnya. jam berapa? Jam 6. Oke. Oke. Sorry. Gak apa. Pernah tahu ini nggak sih belerang? Pernah mandi belerang? Gak pernah mandi belerang, cuman aku pernah nyium belerang. Di mana nyiumnya belerang? Waktu itu aku pergi ke pemandian air panas dan sempat Tangkuban Perahu? Ya, bukan di daerah mana sih, Cipanas gitu. Oke. Terus di salah satu mimpi itu pernah mencium aroma yang sama nggak dengan yang di Cipanas? I don't remember. Aku nggak terlalu ingat sama wangi-wangi kalau mimpi, but I do remember sekitar aku. Lebih ke visualisasi. Oke, jadi pernah mimpi ya ada hubungan biologis itu di usia SMA. Yes. Waktu itu nggak bermaksud apa ya? Terpaksa apa mau? Atau dia nanya dulu? No, it's just happened. Hah? Itu hanya terjadi langsung? Iya. Oke. Kayak tiba-tiba aku kayak lagi mimpi terus kayak, what is happening? Terus aku nggak, kejadiannya itu tuh benar-benar terjadi beberapa kali, tapi juga kejadiannya itu cepat banget. Terus abis itu ya udah aku bangun aja gitu. Yes. Oke. Ini boleh saya simpen ya gambarnya ya? Ini yes. Sure. Oh ya, control room-nya mau digambarin juga. Oh boleh. So, aku tuh kayak misalnya ini aku ya, like aku cuman ngelihat, aku nggak bisa gambarnya lagi. Pokoknya di sini tuh posisinya tuh kaki aku tuh posisi kakinya tuh lagi dilipat gitu. Kayak orang bersila? Enggak, aku Duduk. tiduran gitu. Cuman kakinya tuh ngelipat gitu satu, like ke atas. Oke. Gitu. Nah, ini kaki aku misalnya. Ini kaki aku. Terus di sini ada meja kayak. And it look like a machine. Terus di sini tuh like total view-nya tuh benar-benar gede banget. Terus di sini ada gunung rumah aku. Oh, gunung di rumah? Yes. Nah, ini tuh di daerah tebing ini tuh, tempat yang orang-orang kerja buat ngambil bahan-bahan buat rumah-rumah gitu, kayak batu, pasir dan lain sebagainya. Terus di sini orang yang tinggi. Terus ada orang yang pendek juga di sini. Terus di sini ada orang yang kayak spear gitulah. Tapi kecil juga. Spear itu apa maksudnya? Kayak piringan kecil gitu. Oh, tapi itu orang? Kayak human like sih kalau dari belakang. Terus di sini ada pesawat lagi. I don't know. Cakram gitu? Yes, ini kayak cakram. Warna apa itu? Lebih ke solid besi. Okay. Tapi yang di dalam ruangan ini tuh lebih colorful, banyak tombol-tombol kayak begitu. Terus di atas aku ada, di sini ada lampu, like literally terang banget. Terus di sini kita ngobrol sama orang yang ada di sini. Terus di sini tuh keluar orang yang kayak spear kayak gini juga. Nah, si orang yang di sini tapi pakai spear yang lebih kecil, aku gambarin gini misalnya ya. Nah, si ini tuh bilang, I have to go home. Bilang apa, sorry? I have to go home, aku harus pergi. Okay. Harus pergi ke rumah. Terus abis itu ya aku keluar dari pesawat ini, terus aku layang, terus abis itu kayak kebangun, kayak it was just like a happiest dream. Apa? Like ini tuh
mimpi yang benar-benar menurut aku tuh kayak rame gitu. I don't know. Ngerasa Dan menurut Anda ini ruang kontrol? 100% yes, I guess. Karena aku bisa ngeliat layar keluarnya. Tapi Anda tiduran? Yes. Kalau saya bilang ini ruang medis, itu Anda percaya? It could be. Atau mungkin aku baru aja dikeluarin dari ruangan medis di pakai gitu yang didorong gitu. Di badan tuh ada ini nggak? Ada triangle mark di badan? No. Tapi aku pakai baju warna putih. Like, Oh enggak, di badan yang sekarang? No. Ada tanda lahir di badan? Tanda lahir ada gitu. Oh, tapi bukan segitiga ya? No, kayak bulat aja sih, kayak tulisan random biasa aja. Tapi itu emang tanda lahir? Bulatnya kayak gini enggak? Yes. Terus, Warnanya juga kayak gitu. oh ya? Yes. Sebesar ini? Aha. Oh, oke. Enggak apa sih, cuma nanya doang. Aku kira apa gitu. Enggak. Tapi enggak ada kayak luka pas segitiga gitu, enggak ada ya? No. Terakhir kapan ngalamin kejadian kayak gitu? Oh, tahun 2023 kemarin ya? Ini ya? Yang lihat ya. Oke. Kalau mimpi anak terakhir kapan? Yang semacam ini? Aku sekarang nggak terlalu ingat mimpi sih, kayaknya aku harus bikin jurnal lagi ya, kayak ceritain dari aku kayak gimana. Atau gini, Anda kerja di tempat yang sama ini sudah berapa lama? Baru satu tahun setengah. Sudah berapa kali kerja? Maaf kalau nggak salah, nggak menempuh pendidikan perguruan tinggi ya? Iya. Jadi setelah SMA langsung kerja. Itu kerja mana yang paling berat? Yang saat ini atau yang Yang sekarang lebih berat sih. lebih berat? Ya. Jadi kalau mimpi pun langsung nggak inget? Kadang inget sih, cuma beberapa detail aja sih. Misalnya Kayak tapi misalnya ini yang nyata ya, yang baru terjadi ya. Kayak apa misalnya? misalnya mostly sih kayak posisi aku lagi kerja kayak gimana, nggak se-adventurous mimpi-mimpi. Oke. Waktu kecil pernah hilang? Kenapa? Pernah hilang gitu? Nggak pernah hilang. Mati suri? No. Hilang nggak pernah ya? No. Suka main petak umpet? Yes. Pernah hilang pas petak umpet? No. Pernah punya temen yang rasanya petak umpet tapi itu bukan temanmu? Oh, pernah, tapi bukan waktu kecil, waktu SMA. Tapi bukan petak umpet sih, tapi kayak kita tuh ada acara kema, aku kan dulu pramuka. Nah, salah satu acara terakhirnya tuh aku jalan dari desa ke pegunungan. Nah, waktu itu posisinya tuh abis hujan, jadi licin banget dan gelap. Terus sekitar pokoknya itu tuh subuh jam 1 jam 2 kan, Pak. Tiba-tiba ada datang bapak-bapak. Bapak-bapak bilang katanya, salah jalan, bukan ke sana, lewat sini nih. Ditunjukin. Nah, itu bapak-bapak nggak bawa helm. Nggak bawa senter. Oh my god, itu keren. Nggak bawa. Enggak. Ngebayangin ada salah nggak bawa helm. Gimana ya, ada di pegunungan nggak apa-apa. Pokoknya di pegunungan nggak bawa senter. Senter ya? Nggak bawa senter, cuma pakai sarung baju pendek biasa, pakai sendal capit, muncul dari semak-semak, terus bilang itu bukan jalan yang benar, belok sini harus jalannya ke sini. Oh, akhirnya sampai tadi? Iya, dan waktu itu juga pas aku udah belok ke sananya nih, aku kan posisinya tuh di tengah-tengah, jadi temen aku di atas, aku turun duluan, ada yang udah nyampe di sana, jadi aku sendirian di sini pegangin senternya buat biar kelihatan gitu. Di daerah posisi yang aku senterin itu kayak ada, kalau di kita disebutnya kuntilanak ya, I don't know, tapi kelihatan jelas banget gitu di depan aku di sana ngeliatin ke aku kayak gitu. Itu hal mistis yang terakhir kali aku alamin dan aku lihat langsung hal tersebut gitu. Mukanya kayak orang? Cewek terus Jelek, cantik, biasa? aku nggak kelihatan sih, cuman matanya cantik.
Nggak apa-apain gitu kan? Enggak, aku cuman gitu-gitu aja gitu. Soalnya sendirian juga kan sendiri Oke, sekarang pernah nggak lihat salah satu simbol ya di antaranya itu kayak simbol terus eh, atau mungkin ini ya, saya agak lupa. Hah? Bakomen? Bukan, Aku kira bukan, ini bukan. ini kayak Trisula ya. Ya. Terus apa lagi ya? Nggak salah ya. Hmm, mana yang pernah dilihat? Kalau nggak pernah lihat juga nggak apa-apa. Nah, terus nggak pernah lihat. Cuman aku dulu suka banget sama bentuk Trisula kayak gini. Oh, oke. Coba dari semua mimpi nggak pernah lihat ini. No. Oke. Wah, ini menarik sih. Berarti yang bikin Anda nggak apa terdistorsi dengan mereka itu adalah kerjaan yang sekarang. Oh my god. Loh, suka atau enggak? Maksudnya tuh kepengen mimpi-mimpi gitu lagi atau enggak? Kayak gitu sih sebenarnya. Oh iya. Bahkan aku kayak berusaha buat masuk ke Kesini lagi. bukan berusaha buat bisa lucid dream supaya mungkin maybe I can connect to someone in the ship, I don't know. Tapi selalu gagal gitu. Tapi aku selalu pengen coba sih. Kalau misalnya ada kesempatan itu, aku pasti ambil. Sebentar. Biar nanti kita nggak salah paham, biar nanti kan ada pacarnya tuh. Si pacar nggak tahu kan mimpi yang soal Anda hubungan sama ini. Nggak. Udah tahu, aku juga cerita semuanya ke pacar. Oh, oke. Boleh saya bawain 3 nih? Boleh. Oke. Thank you banget. Ya. Tapi pas aku ceritain aku pernah mengalami hubungan dengan sosok itu, dia cari-cari orang yang bisa gitu. Dan di sebut aja perempuan ini, si D ini ngebantuin aku buat ngusir sosok itu. I think that's why I never experience these things, karena mungkin dia diusir. I don't know. Mungkin dia cowok merasa jealous ya, ini kok pacarku. I don't know. Oke, ini thank you banget. Kira-kira di video inisial apa yang mau saya pakai? M, Miss X, oh M. M,